Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja ya, ada kepuasan tersendiri, sesuatu yang nggak bisa dimungkiri, waktu kita lihat seorang petinju ngelontarin pukulan knockout yang luar biasa dahsyat dan bikin pertandingan kelar seketika. Ini bukan sekedar perkara seberapa keras mereka mukul, tapi ini tentang perpaduan yang sangat sempurna antara kekuatan murni dan kecepatan kilat. Hasilnya, daya ledak yang estetis sekaligus mematikan. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sains di balik pukulan mematikan itu. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada petarung yang badannya gede banget, ototnya kemana-mana, tapi di atas ring pukulannya tuh kayak cuma mendorong lawan. Sementara, di sisi lain, ada petarung dengan postur yang lebih biasa, tapi bisa bikin kepala lawannya tersentak ke belakang dengan daya ledak yang ngeri banget. Padahal, keduanya sama-sama kuat loh, tapi kok hasilnya jauh beda? Mari kita pecahin misteri ini. Coba deh kita bandingin dua legenda tinju kelas berat ini. Di satu sisi, kita punya George Foreman. Dia luar biasa kuat, gila banget kekuatan murninya, atau yang kita sebut force. Tapi pukulannya cenderung agak lambat. Di sisi lain ada Mike Tyson. Tyson memang kuat, tapi rahasia keomamatikannya itu ada di daya ledaknya. Dia itu sangat-sangat ngandelin kecepatan. Atau kalau dalam istilah sains olahraga, rate of force development. Nah, kualitas ledakan inilah yang sebenarnya lagi kita cari dalam tinju. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Mulai dari kekuatan versus ledakan di tinju, sains di balik pukulan, fondasi latihan kekuatan, pliometrik dan kecepatan pukulan, mengubah niat menjadi kekuatan, sampai gimana menyusun program latihan Anda tahap demi tahap. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama. Kekuatan versus ledakan di tinju. Gini, biar nggak salah paham, kekuatan dasar atau strength itu sebenarnya cuma kemampuan kita buat ngeluarin daya maksimal, nggak peduli berapa lama waktu yang dibutuhin. Ibaratnya kayak dorong mobil mogok pelan-pelan gitulah. Tapi daya ledak atau explosive power, nah ini punya rumus yang sangat spesifik, yaitu gaya dikali kecepatan. Artinya apa? Jadi sangat kuat secara fisik itu nggak bakal banyak gunanya di atas ring kalau kamu nggak cukup cepat buat meledakkan kekuatan itu ke dagu lawan sebelum dia sempat menghindar. Biar lebih kebayang, coba perhatiin perbandingan output power ini. Powerlifter itu ada di ujung ekstrim, gayanya tinggi banget, tapi pergerakannya lambat. Nah, sprinter ada di ujung satunya lagi, ngelawan beban yang ringan, yaitu cuma gravitasi, tapi dengan kecepatan super tinggi. Pukulan tinju yang meledak-ledak itu butuh titik sweet spot, keseimbangan yang sempurna antara keduanya. Persis kayak atlet angkat besi olimpiade yang bisa ngangkat beban berat banget dalam sekejap mata. Sekarang, kita pindah ke bagian kedua, sains di balik pukulan. Kita harus jujur, emang ada yang namanya lotre genetik buat urusan daya ledak. Otot kita itu punya serat kedut cepat alias fast twitch yang emang dirancang dari sananya buat gerakan kilat. Terus ada juga efisiensi neuromuskular, ini soal seberapa cepat otak kamu bisa ngirim sinyal listrik ke otot. Oh ya, dan jangan lupain tendon kamu. Tendon itu cara kerjanya bener-bener persis kayak pegas. Makin kaku tendonnya, makin besar energi yang bisa disimpan dan dilepasin mendadak waktu kamu ngelempar jab. Tapi tunggu dulu, kalau kamu ngerasa nggak terlahir dengan pegas ajaib di lengan kamu, jangan langsung nyerah. Batas genetik itu emang netapin titik awal kita, tapi latihan yang tepat sasaran bener-bener bisa dorong potensi daya ledak siapapun jadi jauh lebih tinggi. Ya kali, kamu bakal berhenti sekolah cuma gara-gara temen kamu lebih jago matematika dari lahir kan? Sama aja, jangan pernah berhenti ngelatih daya ledak kamu. Lanjut ke bagian ketiga, fondasi latihan kekuatan. Kita bahas dari mana tenaga ini berasal. Rahasianya ternyata bukan di alat-alat gym yang aneh dan ribet. Kekuatan itu dibangun dari gerakan compound dasar aja, seperti push, pull, squat, dan deadlift, ditambah keharusan buat terus nambahin beban secara bertahap. Tapi ini dia aturan biologis yang absolut, yang nggak bisa ditawar. Kalau mau ngelatih daya ledak, kamu harus berlatih dalam keadaan yang benar-benar fresh, sama sekali nggak lelah. Kekuatan eksplosif itu nuntut output 100% maksimal, dan itu mustahil kejadian kalau otot atau sistem saraf kamu lagi capek. Jadi, istirahat yang cukup antar set itu wajib hukumnya. Masuk ke bagian keempat, pliometrik dan kecepatan pukulan. Nah, disinilah dunia pliometrik mulai main peran buat ngubah kekuatan mentah tadi jadi kecepatan pukulan. Metode ini awalnya disebut metode kejutan, dikembangin tahun 60-an sama ilmuwan Soviet Yuri Verkhovensky. Dia nemuin kalau seorang atlet itu bisa ngasilin tenaga yang jauh-jauh lebih brutal kalau mereka manfaatin energi elastis yang kesimpan di otot dan tendon mereka. Konsepnya tuh persis kayak kamu narik ketapel sampai tegang, terus jepret dilepasin. Coba saya pandu kamu ngelewatin proses yang namanya siklus regang perpendek ini.
Pertama, fase eksentrik. Di sini otot dimuat dan diregangkan. Terus ada momen transisi yang secepat kilat. Baru deh diakhiri sama kontraksi konsentrik, tempat di mana energi dilepasin secara eksplosif. Bayangin aja pas kamu sedikit muter pinggul buat tumpuan beban di kaki belakang, transisi sekejap mata, dan boom, keluarlah hook yang mematikan itu. Kalau dengar kata pliometrik, kita biasanya mikir atlet yang lompat-lompat ke atas box tinggi di gym, ya kan? Itu emang bagus banget. Tapi, tebak apa gerakan pliometrik paling universal yang dampaknya langsung transfer ke pukulan? Lari cepat, alias sprinting. Sprinting itu murni gerakan pliometrik yang ngegunain refleks regangan tubuh bagian bawah dengan sangat sempurna buat ngasilin kekuatan maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Oh ya, selain pliometrik konvensional, angkat beban gaya olimpiade dan latihan balistik itu sangat krusial. Kenapa? Di angkatan olimpiade kayak power clean, kamu benar-benar dipaksa secara fisik buat ngeluarin tenaga gila-gilaan, kalau nggak ya kamu bakal gagal nangkep bebannya. Sementara itu, latihan balistik, kayak ngelembar bola medis sekuat tenaga ke tembok, bikin kamu bisa nahan kecepatan maksimal sampai akhir rentang gerak, gara-gara kamu nggak perlu ngerem gerakan buat nangkep bebannya. Konsepnya persis kayak kamu ninju menembus target, bukan sekedar mukul terus berhenti di permukaan kulit. Keduanya benar-benar vital buat petinju. Bagian kelima, mengubah niat menjadi kekuatan. Ini dia, game changer utamanya. Punya fisik oke itu percuma kalau otaknya nggak dilatih. Daya ledak itu secara harfiah adalah melatih otak kamu. Waktu kamu mau mukul, sistem saraf pusat ngirim sinyal ke otot. Makin intens sinyal itu, makin ngeri daya ledak yang dihasilkan. Kalau kamu latihan cuma sekedar gerak tanpa konsentrasi dan niat penuh, kamu itu lagi lakuin kardio, bukan melatih power. Makanya, 5 repetisi yang dilakuin sempurna dengan niat buat menghancurkan target, itu jauh lebih bernilai ketimbang 10 repetisi yang dilakuin setengah hati. Niat mental itu kekuatannya luar biasa nyata. Coba deh, ingat waktu orang terkuat di dunia, Eddie Hall, pecahin rekor dunia deadlift. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia ngebayangin anaknya lagi terperangkap di bawah beban seberat itu. Otak kita ini kadang susah ngebedain mana realitas dan mana fantasi. Jadi gunain fantasi kamu sebagai senjata. Ciptain skenario hidup mati di kepalamu sebelum mukul samsak. Dan paksa sistem saraf kamu buat ngerahin tiap serat otot yang ada. Terakhir, bagian ke-6, menyusun program latihan Anda. Biar semua ini bisa diterapin dengan benar. Kamu emang bisa aja misahin hari buat latihan beban berat dan hari lain khusus buat kecepatan. Tapi kita realistis saja ya, buat para petinju, waktu itu emas. Kalian butuh berjam-jam buat sparring dan mukul pad. Makanya, metode hemat waktu kayak French contrast ini sangat direkomendasiin. Caranya, lakuin angkatan berat kayak squat, terus langsung nyambung ke gerakan pliometrik yang super cepat, kayak lompat jauh. Ini luar biasa efisien dan langsung ngajarin sistem saraf buat ngubah kekuatan berat jadi kecepatan di sesi yang sama. Tapi ingat, kamu nggak bisa ngelakuin hal berat terus-terusan sepanjang tahun. Disinilah periodisasi masuk. Kalau kamu punya jadwal tanding besar dalam setahun, ini disebut makrosiklusnya, latihannya harus dibagi-bagi. Di bulan-bulan awal atau mesosiklus, kamu mungkin fokus penuh ngebangun kekuatan murni. Tapi pas pertandingan udah makin dekat, fokus harian alias mikrosiklus kamu harus geser 100% ke kecepatan pukulan dan gerakan balistik berintensitas tinggi, biar performa meledak kamu memuncak tepat di hari H. Sebagai penutup analisis kita hari ini, saya mau kamu merenungkan pertanyaan yang ada di layar. Besok-besok, pas kamu lagi di gym atau lagi berdiri di depan samsak tinju, tanyain ini ke diri sendiri. Apakah kamu cuma sekedar berolahraga cari keringat, atau kamu beneran berlatih dengan niat mental tingkat tinggi buat bangun daya ledak yang sesungguhnya? Karena kekuatan ledakan mematikan itu bukan cuma kebetulan. Itu adalah hasil gabungan dari fondasi kekuatan murni, kecepatan pliometrik, dan sinyal mutlak tanpa kompromi dari otak kamu. Terapin prinsip-prinsip sains ini dan saksikan sendiri gimana pukulanmu berevolusi jadi senjata yang benar-benar mematikan. Terima kasih udah ikutin pembahasan kali ini dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.